Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lili Nurfalisa, dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Alvania dan rekan saya. Dan nama saya Ia Maulana. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan seluruh benda yang tak hidup, di mana komponen abiotik ini berupa bahan organik dan anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organismenya yaitu ada cahaya matahari, air, suhu, tanah, dan batu. Sedangkan komponen biotik merupakan suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem terdiri atas semua makhluk hidup atau organisme. Nah, contoh dari komponen biotik ini adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem dibagi menjadi 3, ada akuatik, terrestrial, dan juga buatan. Contoh dari akuatik itu ada pantai, ada sungai, ada curug, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Contohnya itu ada tundra, ada hutan gurun, ada sabana, dan lain-lain. Selanjutnya, selain dari akuatik dan terestrial, juga ekosistem buatan seperti bendungan, kemudian ada hutan, sawah irigasi, ataupun perkebunan sawit. Selanjutnya itu ada interaksi antar komponen ekosistem, di mana beberapa macam interaksi atau hubungan ekologi antar sesama makhluk hidup. Interaksi dapat terjadi baik antara individu dalam populasi maupun antar individu berbeda populasi atau berbeda jenis. Bentuk interaksi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada interaksi antar organisme. Ada 5 contohnya. Yang pertama itu netral, yaitu pada capung dan sapi. Kemudian predasi, contohnya itu beruang dengan ikan salem. Ada parasitisme, contohnya itu Taenia saginata dengan sapi. Kemudian ada komensalisme, contohnya itu anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Dan mutualisme, contohnya itu pada bakteri rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Nah, yang kedua itu ada interaksi antar populasi, di mana kompetisi merupakan interaksi antar populasi yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga mengakibatkan kedua populasi tersebut mengalami kerugian. Contohnya itu ada alelopati, berinteraksi dengan tumbuhan di sekitarnya yang menghasilkan zat kimia yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Kemudian yang ketiga ada interaksi antar komunitas, di mana komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Contohnya itu komunitas danau yang tersusun atas bermacam-macam seperti organisme ikan, fitoplankton, ganggang, dan pengurai. Selanjutnya dalam materi ekosistem ada yaitu aliran energi, yang mana aliran energi ini adalah rangkaian atau urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dengan sinar matahari lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, kemudian berpindah lagi ke konsumber tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai saproba. Nah, aliran energi ini juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan energi tersebut selalu terjadi pengurangan pada jumlah energi di setiap urutan pemindahannya melalui tingkat tropik makan-memakan. Nah, energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contohnya seperti energi kimia, energi listrik, energi mekanik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk satu ke bentuk lainnya dinamakan sebagai transformasi energi. Nah, pada dasarnya aliran energi ini dimulai dari cahaya matahari yang kemudian diubah oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa-senyawa organik.
Nah, aliran energi ada dua, yang mana aliran energi pada yang pertama aliran energi pada rantai makanan. Nah, rantai makanan sendiri merupakan salah satu peristiwa di mana aliran energi dapat terjadi. Aliran energi yang terjadi pada rantai makanan memang dinilai sangat penting bagi keberlangsungan suatu ekosistem alam. Nah, dalam ekosistem alam ini hanya tumbuhan yang mampu menangkap energi dari sinar matahari, lalu mengubah menjadi energi kimia. Sehingga efisien dari tumbuhan ini terbilang sangat penting dalam keberlangsungan makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, maka di ekosistem ada yang namanya abiotik dan biotik, yang mana abiotik yaitu benda tak hidup dan ada benda yang hidup atau benda yang dapat mengalirkan energi, yaitu seperti tumbuhan dimakan oleh kambing. Seperti contohnya ini rantai makanan. Nah, yang kedua yaitu ada aliran energi pada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaringan makanan ini ialah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan pada suatu ekosistem. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan dari suatu ekosistem. Oleh sebab itu, untuk dapat menjaga kestabilan dari suatu ekosistem ini, maka suatu rantai makanan tidak boleh terputus akibat dari musnah salah satu ataupun beberapa organisme. Nah, seperti halnya pada rantai makanan, tingkat tropik pada jaring-jaring makanan pun terjadi. Tingkat tropik adalah pengelompokan dari organisme sesuai dengan posisinya dalam rantai makanan, sehingga jenjang atau banyaknya jumlah dari tingkat tropik ditentukan oleh banyaknya organisme yang bertugas pada rantai makanan. Nah, setiap tingkatan dari tropik ini memiliki julukannya masing-masing. Pada tingkatan pertama yaitu memiliki julukan sebagai autotrof, pada tingkatan kedua sebagai herbivora, dan pada tingkatan ketiga yaitu sebagai karnivora primer, dan pada tingkatan yang keempat yang paling tinggi yaitu sebagai karnivora sekunder. Nah, aliran selanjutnya ada aliran energi pada ekosistem sendiri, yang mana yang tadi sudah dijelaskan bahwa di suatu ekosistem pasti mempunyai benda yaitu abiotik dan biotik, benda tak hidup dan benda hidup. Seperti contohnya matahari, benda tak hidup, ataupun contohnya seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, ada ekosistem ini terjadi aliran energi tersendiri, yaitu terjadi di ekosistem darat, yang mana matahari, kemudian matahari, sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kubis, kemudian dimakan ulat sebagai tropik tingkat kedua, kemudian ulat tersebut dimakan oleh burung pipit yaitu sebagai tropik ketiga, dan burung pipit ini dimakan oleh burung elang, yaitu sebagai tropik tingkat keempat. Nah, yang kedua ada ekosistem yang terjadi di perairan. Nah, beberapa ekosistem yang termasuk dalam ekosistem di perairan ialah ekosistem sungai, ekosistem rawa, laut, danau, serta ekosistem yang terjadi di lingkungan atau wilayah air lainnya. Nah, contohnya pada perairan ini yaitu seperti matahari, kemudian ada fitoplankton, kemudian fitoplankton dimakan siput sendiri dimakan ikan yang lebih, kemudian ikan ini dimakan oleh ikannya lebih besar, kemudian dimakan oleh seperti hiu, seperti ikan yang lebih besar lainnya. Nah, dalam ekologi ini ada piramida ekologi, yang mana piramida ekologi ini merupakan gambaran dari susunan antar trofik yang didasarkan pada kepadatan berat kering populasi serta kemampuan dalam menyimpan energi di setiap tropik. Nah, piramida tersebut ada 3 piramida ekologi. Yang pertama ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan piramida energi. Selanjutnya dalam ekosistem ada produktivitas ekosistem, yang mana sumber energi yang terutama untuk kehidupan ialah cahaya matahari, yang mana yaitu matahari. Energi dari cahaya matahari ini dapat masuk ke dalam komponen-komponen biotik melalui
Produsen yaitu organisme fotoautotrof, lalu diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam senyawa-senyawa organik. Nah, energi kimia. Halo teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daur biogeokimia. Nah, apa sih daur biogeokimia itu? Daur biogeokimia itu merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Nah, terus apa fungsinya? Fungsi dari daur ini yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, daur biogeokimia terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada daur air, daur sulfur, daur nitrogen, daur fosfor, daur karbon, dan oksigen. Karbon merupakan senyawa yang penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh organisme itu terdiri dari karbon. Karbon bergabung dengan hidrogen dan oksigen dalam molekul-molekul karbonat, lemak, dan protein. Di alam, karbon paling banyak terdapat di udara dalam senyawa karbon dioksida. Daur karbon dan oksigen dimulai dengan proses fiksasi atau pengikatan karbon dioksida oleh organisme fotoautotrof ataupun organisme autotrof seperti tumbuhan. Ketika karbon dioksida diikat oleh organisme autotrof atau tumbuhan itu melalui proses fotosintesis. Nah, dari fotosintesis ini nanti akan dihasilkan salah satu senyawa yaitu oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dilepaskan ke udara lalu diserap kembali oleh hewan atau manusia untuk proses respirasi. Nah, ketika proses respirasi, manusia atau hewan ini akan menyerap oksigen lalu melepaskan karbon dioksida ke udara. Nah, karbon dioksida yang dilepaskan ke udara ini akan diserap kembali oleh organisme autotrof untuk proses fotosintesisnya. Nah, selain itu, karbon juga dapat dihasilkan dari organisme yang telah mati. Nah, organisme ini akan diubah menjadi bahan bakar yang bisa digunakan oleh pabrik-pabrik. Nah, pabrik-pabrik akan melepaskan karbon dioksida ke udara. Selain itu, peristiwa gunung meletus dan pembakaran kayu juga dapat menyebabkan karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Siklus selanjutnya adalah nitrogen. Nitrogen sendiri merupakan unsur penyusun udara atau atmosfer di bumi kita terbesar, sekitar 80% atmosfer di bumi kita itu tersusun atas nitrogen. Selain itu, nitrogen juga menjadi salah satu unsur penyusun senyawa organik, salah satunya itu protein. Nah, meskipun ketersediaan nitrogen ini cukup banyak di udara, namun tidak semua hewan atau tumbuhan dapat mengambilnya langsung. Tapi ada beberapa jenis tumbuhan seperti polong-polongan yang bersimbiosis dengan prokariota itu dapat mengambil nitrogen langsung di udara. Nah, proses fiksasi nitrogen oleh tumbuhan polong-polongan diawali oleh penyerapan nitrogen oleh bakteri Rhizobium yang terdapat di akar polong-polongan. Nah, bakteri ini mengubah nitrogen menjadi amonia. Lalu amonia diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nah, nitrit dan nitrat ini kemudian barulah bisa diserap oleh akar tumbuhan polong. Nah, berikutnya adalah daur sulfur. Seperti halnya nitrogen, sulfur merupakan unsur penyusun protein. Di alam, sulfur terdapat di tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Nah, gas sulfur yang ada di udara ini umumnya dihasilkan dari proses gunung meletus ataupun pembakaran fosil. Gas sulfur yang di udara yang bereaksi dengan hidrogen dan oksigen akan membentuk yang namanya asam sulfat. Nah, asam sulfat yang ada di udara ini nanti akan jatuh ke bawah membentuk ion-ion sulfat berbarengan dengan air hujan atau biasa kita sebut dengan hujan asam. Nah, ion-ion sulfat yang jatuh ke tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses sintesis protein. Nah, kemudian unsur-unsur sulfur akan berpindah ke tubuh manusia atau hewan melalui proses rantai makanan atau makan dan dimakan. Ketika organisme mati, bakteri anaerob yang ada di tanah ini akan
mereduksi ion-ion sulfur, kemudian akan melepaskan gas hidrogen sulfida yang beracun ke udara. Nah, gas hidrogen sulfida yang dilepaskan ke udara ini nantinya akan bereaksi dengan oksigen dan akan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Nah, itu merupakan daur sulfur ya. Nah, yang keempat ada yang namanya siklus fosfor. Fosfor ini merupakan salah satu siklus biogeokimia yang tidak melewati atmosfer karena fosfor berada dalam sedimen atau batuan. Oleh air hujan, fosfor yang terkandung di dalam batuan ini akan larut dan masuk ke aliran air atau tanah. Nah, fosfor ini akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup jika dimakan dan akan kembali ke tanah melalui bantuan dekomposer menjadi detrus. Nah, sedangkan fosfor yang terbawa aliran air akan mengendap di dasar lautan, lalu kemudian akan menjadi batu. Ketika permukaan air menurun atau dasar laut naik, batuan yang mengandung fosfor ini akan menjadi bagian dari ekosistem darat. Namun, proses ini akan memakan waktu ribuan tahun hingga akhirnya terulang kembali. Siklus hidrologi atau siklus air merupakan rangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, siklus air ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu adalah evaporasi, dan kedua ada kondensasi, yang ketiga ada presipitasi, dan yang keempat ada infiltrasi. Tahapan pertama itu ada evaporasi. Evaporasi merupakan perpindahan air dari hidrosfer ke atmosfer. Itu disebabkan karena panas matahari. Jadi, air yang ada di laut, sungai, atau tanaman itu akan menguap ke atmosfer. Nah, yang kedua itu adalah tahapan kondensasi, di mana air di atmosfer berubah menjadi awan atau embun. Tahapan ketiga itu adalah presipitasi. Presipitasi itu merupakan jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke bumi, baik dalam bentuk air maupun butiran-butiran salju. Tahapan yang terakhir itu adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air. Nah, sehabis infiltrasi ini, siklus ini akan terus berulang dan tidak akan pernah berhenti. Macam-macam siklus hidrologi. Siklus pendek merupakan siklus yang diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu, selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Siklus sedang merupakan siklus yang diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, terjadi pembentukan awan, lalu turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Dan yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang merupakan siklus yang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian uap air mengalami sublimasi, terjadi pembentukan awan yang mengandung kristal es, kemudian awan akan bergerak oleh tiupan angin ke daratan, lalu turunlah salju dan terjadi pembentukan gletser. Gletser akan mencair, membentuk aliran sungai, lalu air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut lagi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pemaparan tadi cukup jelas dan dapat bermanfaat bagi para penonton yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.